Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat qudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Di awal ini khatib menyampaikan yang pertama adalah taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima ibadah kita. Apa yang kita lakukan dari ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khatib mengingatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pasca Ramadan ada ibadah saum Syawal yang beliau sampaikan kepada kita, summa yattabi'u sittata ayyamin min Syawal. Kemudian mereka yang mengikuti dengan saum Syawal selama 6 hari, kasaumid dahr, bagaikan puasa 1 tahun. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan baru saja kita lalui. Hari ini kita berada di 7 Syawal 1441 Hijriah. Tidak ada yang tersisa dari Ramadan kecuali catatan amal. Tidak ada keletihan mereka yang memaksimalkan ibadahnya di dalam bulan Ramadan kecuali catatan-catatan amal saleh yang telah Allah berikan kepadanya. Dan tidak ada pula mereka yang lalai, yang meninggalkan ibadah di dalam bulan Ramadan. Dari kelalaian mereka isi dengan kemaksiatan, mereka isi dengan kesia-siaan, kecuali penyesalan yang akan mereka dapatkan lepasnya hari-hari di dalam bulan Ramadan. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan kepada kita di dalam Al-Quran, dalam surat Fatir ayat yang ke-28, Allah Ta'ala sebutkan kepada kita, summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami wariskan Al-Quran itu, kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada umatnya, pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina, yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Di antara mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Allah menyebutkan kepada kita 3 gambaran, 3 tipologi kaum muslimin, 3 kelompok yang Allah sebutkan bagaimana sikap mereka terhadap petunjuk yang Allah Ta'ala berikan, Al-Quran. Bagaimana aplikasi mereka dalam kehidupan dengan petunjuk yang Allah berikan sebagai nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka.
Kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum zalimun li nafsihi. Yang pertama Allah Ta'ala sebutkan kepada kita bahwa di antara umatnya ada yang zalimun li nafsi. Zalim bima'na az-zulumat. Yang dimaksudkan dengan kezaliman adalah mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, ada di kalangan umat ini yang melakukan kezaliman terhadap dirinya. Zalim artinya dikatakan oleh para ulama adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Apa yang dimaksudkan dengan zalim di dalam tafsir? Kita dapatkan bahwa yang dimaksudkan dengan kezaliman pada dirinya yang Allah sebutkan bagi mereka umat Muhammad SAW yang Allah berikan Al-Quran, yang Allah berikan kenikmatan sebagai manusia yang Allah Ta'ala pilih, umat yang Allah pilih. Mereka adalah zalimul li nafsih, disampaikan oleh para ulama tafsir, maknanya adalah mereka yang tidak mau mengoptimalkan hidayah dan petunjuk yang Allah berikan kepadanya. Mereka yang tidak mau memanfaatkan Al-Quran. Mereka yang tidak mau menjadikan Al-Quran untuk panduan dalam hidup dan kehidupan mereka. Mereka yang tenggelam dalam kemaksiatan. Mereka yang tenggelam dalam kelalaian dan kesia-siaan. Bahkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan kepada kita bahwa mereka yang dimaksudkan dengan zalimul nafsi disampaikan oleh beliau irtikab fil ma'asi adalah manusia-manusia yang telah Allah berikan kenikmatan sebagai karunia dengan Al-Quran. Allah berikan pada mereka hudan, petunjuk dalam kehidupannya untuk bisa berada dalam kehidupan yang baik dan yang benar. Tetapi mereka zalimul nafsi dengan mengabaikan Al-Quran itu dan tenggelam terjerumus di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masyaallah muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang iktisad. Di antara mereka ada yang pertengahan. Mereka yang mencukupkan dirinya hanya sebagai mereka yang mau melakukan apa yang Allah perintahkan dalam kewajiban. Mereka yang mau meninggalkan apa yang Allah larang, berupa apa yang Allah haramkan kepada mereka, tetapi mereka tidak mau bersegera di dalam kebaikan. Mereka tidak mau untuk bergegas. Yusari'una fil khairat. Mereka tidak mau untuk menjadi manusia-manusia yang selalu menjadi pelopor dalam kebaikan. Mereka mencukupkan dirinya dengan apa yang Allah perintahkan. Mereka mencukupkan dirinya dengan apa yang Allah larang. Mereka cukupkan apa yang wajib dan mereka tinggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak pernah mereka mau mempersiapkan bekal yang terbaik untuk mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara mereka ada yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sabiqun bil khairat. Orang yang senantiasa bergegas, berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Inilah yang kita inginkan. Ramadan yang telah kita lalui, sepekan baru sudah kita lalui bulan yang mulia. Kita mengharapkan bahwasanya kita termasuk dalam kelompok Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan kepada kita sabiqun bil khairat. Karena mereka lah orang yang mendapatkan awal pertama kali kebahagiaan ketika mereka mau berlomba di dalam kebaikan. Mereka manusia yang Allah pilih untuk menjadi pelopor kebaikan di dalam hidup dan kehidupan mereka. Bahkan Al-Imam At-Tabari rahimahullah di dalam tafsirnya ketika beliau menyebutkan pada kita tafsir dari surat Al-Anbiya, beliau sampaikan kepada kita bahwa sungguh mereka yang sabiqun bil khairat, mereka yang bergegas berlomba di dalam kebaikan adalah manusia-manusia yang Allah Ta'ala pilih kepada mereka. Manusia-manusia yang Allah berikan kepada mereka keistimewaan sebagaimana Allah Ta'ala telah memberikan keistimewaan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berikan keistimewaan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia-manusia yang senantiasa Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an yusari'una fil khairat. Mereka tidak pernah berhenti untuk melakukan kebaikan. Masyaallah muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan baru saja kita lalui.
tidak ada yang tersisa dari bulan Ramadan kecuali catatan amal. Tidak ada yang tersisa dari Ramadan kecuali apakah kita berada dalam 3 kategori tadi. Tidak ada yang tersisa dari Ramadan kecuali kita mau untuk melakukan dan bertekad untuk menjadi sabiquna bil khairat. Bergegas, berlomba untuk senantiasa berada di dalam kebaikan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa mawalah. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa spesifikasi manusia-manusia yang menjadi sebagai pelopor kebaikan? Siapa yang mereka Allah taala sebutkan sabiquna bil khairat. Bahkan Al-Qur'an menyebutkan kepada kita as-sabiquna al-awwalun, bahwa di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mereka yang lebih dahulu menang dalam perlombaan, itu para sahabat radhiyallahu ajmain, generasi terbaik di sepanjang sejarah. Siapa mereka? Dan tentu keinginan itu ada pada diri kita. Para ulama menyampaikan kepada kita bahwa as-sabiqun al-awwalun, mereka-mereka yang senantiasa berada di dalam perlombaan untuk mendapat kebaikan. Mereka yang pertama kali merasakan kebahagiaan dengan kebaikan yang mereka lakukan adalah mereka yang tidak pernah melepaskan sedikit pun peluang-peluang untuk berada di atas kebaikan. Mereka yang tidak pernah meninggalkan sedikit pun kesempatan-kesempatan untuk meraih pahala. Lihat bagaimana menyesalnya para sahabat radhiyallahu ajmain ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa pahala ganjaran mereka yang mengantarkan jenazah adalah 2 qirat. Seorang sahabat berkata di hadapan para sahabatnya yang lain betapa menyesalnya seandainya seseorang tidak mendapatkan 2 qirat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 qirat sebesar gunung Uhud, pahala yang Allah taala berikan hanya mengantarkan jenazah. Siapakah mereka yang Allah pilih untuk menjadi sabiquna bil khairat? Mereka yang senantiasa melakukan kebaikan adalah mereka-mereka yang tetap istiqamah di dalam amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadisnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik amal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah hanya sekedar banyaknya amal dari sisi kuantitas semata, tetapi sebaik-baik amal kata beliau adalah adwamuha wa in qallah. Amal yang dilakukan untuk melakukan amalan-amalan saleh itu secara terus-menerus tanpa henti. Amal yang dilakukan dengan sikap istiqamah, continue, istimrar, dia tidak tinggalkan ibadah itu. Dia tidak tinggalkan amal itu sekalipun waktu Ramadan telah berlalu. Dia tidak tinggalkan amal itu sekalipun kesempatan yang sangat maksimal, yang utama telah dia lewati. Tetapi dia tidak pernah melepaskan amalan-amalan itu. Sabiquna bil khairat, mereka ingin mendapatkan peluang berada di dalam kebaikan. Siapa mereka yang masuk dalam sabiqun? Mereka yang bersegera di dalam kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita adalah mereka yang senantiasa hati mereka takut kalau seandainya amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepadanya kekuatan iman. Satu kali seorang
sahabat didampingi dengan para sahabat yang lain, bertanya kepada istri beliau, Ummu Salamah, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ummul mu'minin, ma kana du'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indak. Bertanya seorang sahabat kepada Ummul Mukminin Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, apa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada bersamamu, berada di sisimu, wahai Ummu Salamah? Apa jawab Ummu Salamah? Beliau sampaikan di hadapan para sahabatnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksar du'auhu, banyakkan beliau berdoa ketika beliau berada di sisi juga. Ummu Salamah adalah doa yang beliau lantunkan, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, wahai zat yang mampu menenggelamkan dan meninggikan hati untuk berada di atas ketaatan atau menjatuhkannya dari ketaatan, berada dalam kemaksiatan. Ya muqallib, sabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati ini berada di atas agama. Kemudian Ummu Salamah melanjutkan kisah itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi. Kata Ummu Salamah, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada beliau apa yang dimaksudkan dengan doa beliau, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Apa yang dimaksudkan dengan doa beliau? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ummul mu'minin, wahai ummu mu'minin, wahai ibunya kaum mukminin, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya hati setiap manusia berada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki dia berada di dalam ketaatan, maka Allah tegakkan hatinya untuk berada di atas ketaatan. Dan kalau Allah Ta'ala menghendaki untuk dijatuhkannya hatinya dari ketaatan, maka Allah jemuskan dia dalam kemaksiatan dengan amalan-amalan yang dia perbuat. Waliyadzubillah. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa istiqamah adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik hidayahnya kepada kita sekalian, menjadikan kita manusia yang senantiasa beribadah di sepanjang zaman, menjadikan manusia yang senantiasa menjaga amal-amalan kita sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.